Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita sekalian berbagai macam kenikmatan dan karunia, sehingga di kesempatan sore hari ini kita masih dikumpulkan salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, Habbul biqa ilallahi masajiduha, tempat yang terbaik, tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. Dan kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bersama mempelajari perkara agama kita, at-tafaqquh fid din, mempelajari ilmu agama, dan semoga apa yang kita lakukan menjadi bekal-bekal kita sekalian dalam kehidupan kita di dunia, terlebih bekal-bekal kita yang sangat kita butuhkan untuk menghadapi kehidupan akhirat nantinya. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyelesaikan bab yang didatangkan oleh musannif rahimahullah ta'ala, bab tentang maja'a fin nusrah, bab tentang apa yang datang dalam nusrah. Dan kita telah jelaskan dari apa yang datangkan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala. Dan insyaallah ta'ala kita akan masuk pada babu maja'a fit tatayyur, itu bab apa yang datang tentang at-tatayyur. Itu nanti akan diterangkan makna dari judul bab yang datangkan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Silahkan dibaca. Bismillah. قال Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman at-Tamimi rahimahullahu ta'ala, babu ma jaa fi at-tatayyur. Faqaulullahi ta'ala, ala innama ta'iruhum indallahi walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Wa qauluhu qalu ta'irukum ma'akum, al-ayah. Iya, jazakallahu khair, barak fik. Berkata musannif rahimahullah ta'ala, yaitu bab ma jaa fi at-tatayyur, bab apa yang datang tentang tatayyur. Beliau rahimahullah ta'ala mendatangkan dalil dari firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf, wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ala, yakni ketahuilah, hanya saja ta'iruhum, yakni maksudnya adalah kesialan mereka itu adalah menurut ketetapan Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala, walakinna aktsaruhum la ya'lamun, akan tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui, kebanyakan mereka jahil, kebanyakan mereka ya bodoh. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-A'raf. Jadi pada ayat ini yang sebelumnya, ya mereka apabila datang kepada mereka kebaikan, ya mereka mengatakan ini adalah
karena usaha kami. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza ja'atuhumul hasanah qalu lana hadhihi. Itu kemudian apabila kebaikan atau kemakmuran datang kepada mereka, mereka berkata ini adalah karena usaha kami. Wa in tusibhum sayyi'ah, apabila mereka ditimpa kesusahan, ya, tusibhum sayyi'ah yatatayyaru bi Musa wa man ma'ah. Mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa, ya, beserta para pengikutnya. Kemudian Allah katakan, ala innama ta'iruhum indallah. Ya, ketahuilah sungguhnya kesialan mereka itu indallah, itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tapi ya kebanyakan mereka itu tidak mengetahui. Ini asalnya kalau dibaca ya dalam ya dari surat Al-A'raf ayat 131. Kemudian beliau juga mendatangkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qaulihi qalu ta'irukum ma'akum. Ya, mereka ya mengatakan, ya, ini orang yang mengingkari atas utusan Allah Subhanahu wa taala, ta'irukum ma'akum. Nah, ini kemalangan atau kesialan itu bersama kalian. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya sebutkan dalam surat Yasin, ya sebagaimana disebutkan dalam surat Yasin, ya qalu ta'irukum ma'akum. Kemudian tamamul ayah, Syekh Shalih Fauzan mengatakan, ya tamamul ayah tsaniyah, yaitu dalil yang kedua, a'in dzukirtum. Ya, apakah ya a'in dzukirtum, jikalau kalian ini diperingatkan, ya kalian diperingatkan, kemudian kalian apabila diperingatkan kemudian menyalahkan kami, ya bal antum qaumun musrifun, bahkan kalian ini adalah ya kaum yang musrifun, yaitu kaum yang melampaui batas. Ya, kalian adalah kaum yang melampaui batas. Ani qalu ta'irukum ma'akum. Mereka ya utusan-utusan itu berkata, ya. Jadi yang berkata ini siapa? Yaitu utusan-utusan itu berkata, ya. Yaitu ta'irukum ma'akum. Kemalangan kalian itu adalah karena kalian sendiri. Itu sebabnya adalah kalian sendiri. Ya, apakah karena kalian diberi peringatan? Ya, a'ing dzukirtum, ya sebenarnya kalian ini adalah kaum yang bahkan bal antum qaumum musrifun, bahkan kalian ini adalah kaum yang melampaui batas. Kemudian ya beliau di sini mengatakan ya tentang yaitu Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, munasabatul bab li kitab tauhid, kesesuaian ya bab ini terhadap kitab tauhid, ya bab yang didatangkan oleh penulis itu lamma kanat tiyarah. Ya lamma kanat tiyarah, ya jadi tiarah ini ya adalah dinamakan ya isim masdar. Ya, adapun masdarnya itu adalah tatayyara, ya tatayyaru, yaitu tatayyuran. Itu kalau secara tasrifnya. Ini tatayyara, ya tatayyaru, tatayyur. Itu tatayyur itu adalah masdarnya. Adapun ya yang dinamakan isim masdar yaitu adalah at-tiyarah. Tiarah itu maksudnya yaitu ismul masdar itu adalah mencocoki masdar dalam hal makna. Ya, jadi isim masdar itu mencocoki masdar dalam hal makna sekalipun ya tidak sama ya dari semua hurufnya. Ya, tetapi diambil dari sebagian besar huruf ya pada masdarnya. Tapi tidak sama, tetapi maknanya sama. Ya, dalam hal maknanya ini adalah sama, yaitu seperti tiarah, khiyarah, ya dan yang semisalnya. Ini sebagaimana diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Kemudian kita akan baca sebagaimana yang datangkan oleh Syekh Shalih Fauzan, lamma kanat tiyarah. Ya, tatkala tiyarah itu adalah nau'an minasyirki. Itu adalah salah satu macam atau macam dari jenis kesyirikan. Dan jenis kesyirikan ini adalah alladzi yatanafa ma'at tauhid. Ya, jenis kesyirikan yang yatanafa ma'at tauhid itu akan ya ternafikan
Ya, karena tauhid dan syirik ya itu tidak akan bertemu. Karena tauhid dan syirik adalah lawan. Ini lawan tauhid adalah syirik. Ya, akan menafikan tauhid atau yang kusu kamalah. Ya, akan mengurangi kesempurnaan tauhid. Ya, akan mengurangi kesempurnaan tauhid. Ini dengan dilakukannya tiarah itu akan ya mengurangi kesempurnaan tauhid. Di sini ya at-tiarah sebagaimana dikatakan Syekh Ibnu Utsaimin ya secara bahasa ya ini secara bahasa itu adalah masdar dari tatayyara. Ya, dan asalnya wa asluhu ma'khudun minat thair. Asalnya adalah diambil dari thair. Thair itu apa? Burung. Ya, karena dulu li'annal arab yatasha'amuna aw yatafa'aluna bituyur. Ya, mereka itu orang Arab dahulu itu apa? Yatasha'amun. Itu mereka menganggap sial, yang tasa'um. Jadi tasa'um itu apa? Menganggap pesimis atau apa? Menganggap sial. Ya, menganggap sial dengan burung, yang melalui burung. Aw yatafa'alun, atau mereka itu yang memiliki optimis atau yatafa'ul atau tafa'ul itu adalah memiliki rasa percaya ya bituyur dengan alat tariqah al-ma'rufah indahum. Ya, dengan cara yang diketahui ya pada mereka, yaitu dengan bisa jerit toir. Itu apabila apa? Ya, ada burung kemudian diusir. Kalau burung itu terbang ke kanan misalnya, maka mereka apa? Ya, tafaul. Bahwasanya ini akan mendatangkan apa? Ya, itu apa? Mendatangkan tafaul, itu suatu hal yang optimis, yaitu apa? Yang ada harapan baik. Adapun kalau burungnya itu bergerak atau terbang ke kiri, maka itu akan menunjukkan ya apa? Kesialan. Maka mereka misalnya hendak pergi kemudian mereka batalkan dalam safarnya. Ya, maka ini yang dikenal dengan ya yang tadi terbang ke kiri, maka itu mereka sebut ya itu adalah tasya'um atau tatoyur, yaitu tiarah. Kemudian secara istilah ya makna dari tatoyur atau tiarah ini adalah ya beliau katakan di sini atasya'um bimar'in. Itu merasa sial dengan bimar'in. Bimar'in itu sesuatu yang dilihat. Itu tadi yang dilihat apa? Burung terbang ke arah kanan. Atau burung ya terbang ke arah kiri. Kalau ke arah kiri ini yang menjadikan mereka itu merasa sial. Kalau ke kanan itu merasa ya itu sifat apa? Percaya bahasanya akan datang kebaikan. Tapi kalau ke kiri ya akan ini. Atau masmu, atau suatu yang didengar. Jadi menganggap sial pada yang dilihat, menganggap sial pada yang didengar, atau maklum, itu sesuatu yang dimaklumi ya, pada suatu yang dimaklumi. Ya, contohnya tatoyur pada yang dilihat seperti yang kita telah sebutkan. Ya, seperti yang kita telah sebutkan. Apa yang didengar? Ya, misalnya seorang mendengar apa? Burung itu berkicau ya, itu ya kalau burung itu berkicau sebelah timur, sebelah selatan, itu yang disebut dalam kitab apa? Kalau di Jawa itu namanya kitab primbon. Ya, kitab mereka itu ada bahasanya kalau burung itu nanti berkicau di sebelah timur, sebelah selatan, mereka punya apa? Keyakinan ya akan terjadinya sesuatu. Ya, itu intinya kalau antum mendapati di suatu tempat seperti itu, baik itu terkait yang dilihat atau didengar atau dimaklumi, maka ya itu ya menunjukkan akan hal ya yang akan terjadi menurut pandangan mereka, apalagi kalau ya suaranya dari arah sini atau terbangnya ke arah kiri ya seperti itu. Adapun ya seorang misalnya apa ini juga yang didengar misalnya dikatakan ya khusron, ya khaib, ya khusron, wahai orang yang rugi, maka kemudian seorang itu akan ya akan pesimis, akan ya menganggap dirinya sial. Atau suatu yang maklum, ya suatu yang maklum, seperti orang merasa sial ketika hari apa? Hari yang dianggap sial itu hari apa? Ya kalau orang Arab itu apa? Hari Rabu. Misalnya kalau misalnya angka berapa? Angka 13. Ya misalnya seperti itu.
ya, misalnya dapat angka 13 atau ya dapat itu tadi hari Rabu dan semisalnya, ya itu mereka ya itu merasa sial dengan suatu yang dimaklumi, ya. Atau misalnya apa, sebagian bulan, kalau di sini apa, orang menjauhi menikah pada bulan apa, Muharram, ya. Kalau di Jawa itu apa, kalau bulan Suro atau Muharram itu apa, mereka menjauhi untuk menikah. Tapi orang Arab ya dahulu mereka menjauhi bulan Safar untuk melakukan pernikahan. Itu diantaranya seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. Dari bulan ya atau hari ya atau tahun misalnya dan yang semisalnya. Itu adalah ya yang dinamakan tiarah. Yaitu menganggap sial dengan apa yang dilihat. Menganggap sial apa yang didengar. Menganggap sial apa yang dimaklumi. Ya, ada 3 ini. Ini yang disebutkan oleh beliau maja'a fit tiar ya tatoyur ay minal wa'id. Ya, fit tatoyur maknanya adalah minal wa'id, yaitu ancaman. Wa tatoyur masdar dari tatoyara ya tatoyaru tatoyuran. Ini masdarnya tatoyur. Kalau tiarah tadi apa namanya? Isim masdar. Ya, tiarah itu adalah ismul masdar. Yaitu wa huwa atasaum bisai al-mar'i awil masmu' ya aw masmu' atau yang satunya apa? Awil maklum. Ya, awil maklum itu tambahan yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam Al-Qaulul Mufid. Ya, jadi ada mar'i yang dilihat, masmu' yang didengar, atau maklum yang telah dipahami seperti hari, bulan, tahun, ya, dan semisalnya. Kemudian ala adatu tanbih. Ya, ala adalah adat tanbih, itu ketahuilah. Kemudian innama adatu hasrin. Ya, jadi innama itu adatu hasrin. Yaitu apa? Adat atau alat yang digunakan untuk apa? Membatasi. Ya, untuk membatasi. Kemudian ta'iruhum. Yani ta'iruhum yaitu ma qudiya alaihim wa quddira lahum. Ya, yani ta'iruhum itu kesialan mereka, ma qudiya alaihim, yaitu ma qudiya alaihim, itu dari ketentuan yang apa? Tidak mengenakkan mereka, alaihim wa quddira lahum, dan apa yang ditakdirkan untuk mereka, yaitu yang mengenakkan mereka. Jadi kalau alaihim itu apa? Suatu yang tidak disenangi. Ya, wa quddira lahum, suatu yang disenangi, itu indallah. Jadi semuanya yang akan terjadi itu, baik itu disenangi ataupun tidak disenangi, semuanya dari siapa? Indallah, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Mereka menasabkan ya kepada Nabi Musa dan para pengikutnya ketika datang apa? Disebutkan ketika datang paceklik, ketika datang kesusahan, ini sebabnya Musa dan para pengikutnya. Ketika datang kepada mereka nikmat, apa? Nikmat ini adalah dari usaha kami. Ya. Indallah ay innama ja'ahum su'm min kibalihi. Hanya saja datang kepada mereka kesialan itu dari arahnya. Ya. Itu dari apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu apa? Min kibalihi. Ya, wa bi hukmih, dan dengan hukumnya al-kauni. Itu hukum Allah Subhanahu wa taala al-kauni al-qadari. Ya, karena hukum Allah Subhanahu wa taala itu ada apa? Kauni, qadari, dan apa? Ya, dan juga apa? Syar'i. Ya, itu apa yang Allah tentukan itu ada kauni, qadari, dan juga ada yang syar'i. Kalau kauni, qadari itu semua apa yang terjadi, baik kejadian itu adalah baik, kejadian baik atau kejadian yang buruk. Tetapi kalau syar'i itu adalah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa bi hukmihi al-kauni al-qadari bisa babi kufrihim, itu disebabkan oleh kekufuran mereka, wa takdzibihim bi ayatihi wa rusulih. Itu disebabkan kekufuran mereka dan pendustaan mereka terhadap ayat-ayat Allah, dan juga ya pendustaan mereka terhadap para rasulnya, ya, pada rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la ya'lamun wasfun lahum bil jahalah. Ini adalah pensifatan untuk mereka dengan jahalah, yaitu kebodohan. Kemudian apa? Wa adamul ilm, itu tidak memiliki ilmu. Wa annahum la yadrun, dan bahasanya mereka itu tidak mengetahui.
Kemudian ta'irukum dalam ayat ya surat Yasin ya para rasul mengatakan pada mereka itu apa? Ayhaddukum, yaitu bagian kalian, wa manabakum min syarr, dan apa yang terjadi pada kalian dari keburukan ya itu adalah disebabkan oleh dosa kalian. Ma'akum ay bisababi af'alikum wa kufrikum wa mukhalafatikum an-nasihin. Ya, disebabkan apa? Perbuatan kalian dan kekufuran kalian dan penyelisihan kalian terhadap itu apa? Utusan-utusan yang apa? Memberikan nasihat. Ya, itu kan ada utusan ditolak. Kemudian didatangkan utusan lagi yang kedua, ya ditolak lagi. Ya, kemudian sampai ya ayat yang ke ya 19. Dan sebelumnya ada ayat yang ke 18. A'ing dzukirtum, itu apakah jika diperingatkan ya kalian, yani min ajli anna dzakarnakum, itu karena apa? Kami apa? Telah memperingatkan kepada kalian, kemudian apa? Qabaltumuna biqaulikum, kalian membalas kepada kami dengan ucapan kalian, inna tatayyarna bikum. Ya qalu, mereka itu mengatakan apa? Inna tatayyarna bikum. Itu pada ayat yang ke 18. Ya, sungguhnya kami apa? Merasa sial ya disebabkan oleh kalian. Ya, disebabkan oleh kalian. Sampai ya Imam Qatadah rahimahullah taala itu mufassir ya a'ing dzakarnakum billah, ya kemudian apa? Tatayyartum bina. Ya, disebutkan dalam ya tafsir At-Tabari rahimahullah taala dari Imam Qatadah. Ya, Imam Qatadah adalah mufassir wafat 117 Hijriah. Ya, dan jika kami mengingatkan pada kalian ya karena Allah, kemudian kalian merasa sial terhadap kami. Ya, merasa sial terhadap kami. Kemudian dikatakan pada ayat ke-19, bal antum qaumum musrifun. Bahkan kalian ini adalah ya kaum yang apa? Musrifun. Yaitu kaum yang apa? Melampaui batas. Kemudian dikatakan ada tukumul israf. Ini kebiasaan kalian adalah al-israf. Yaitu melampaui batas fil isyan yang dalam bermaksiat. Famin thamma, maka ya di sana ja'akumus su'm, maka datanglah kepada kalian itu apa? Kesialan. Sebetulnya kesialan itu adalah sebabnya adalah kalian sendiri. Kenapa? Karena kufur. Karena apa? Menyelisih. Ya, menyelisih utusan. Ya, itu adalah apa? Ja'akumus su'm, yaitu sehingga datang kepada kalian itu kesialan atau kemalangan. Wasaraf, ya al-fasad, itu yang dinamakan saraf, yaitu pelampauan batas, itu adalah al-fasad, yaitu kerusakan. Wa huwa mujawazatul had, itu adalah melampaui batas. Fi mukhalafatil haqq, ya pada ya penyelisihan terhadap kebenaran. Kemudian makna ijmali ya pada dua ayat ini, ya pada ayat yang pertama itu pada surat Al-A'raf, lamma kana qaumu fir'aun, tatkala kaumnya Fir'aun, idza asabahum ghala wa qahtun, ya kaumnya Fir'aun apabila mereka ditimpa ghala. Apa ghala? Apa ghalaun? Itu harga-harga itu apa? Naik. Ya, harga-harga itu ya naik jadi mahal. Itu ghala. Wa qahtun. Apa qahtun? Ya, itu paceklik, kekeringan. Itu apa? Jadbun, qahtun itu semakna. Itu idza asabahum ghalaun wa qahtun, ya apabila terjadi pada mereka yaitu harga-harga itu mahal. Wa qahtun itu apa? Kekeringan, paceklik. Qalu hadza asabana bisababi Musa wa ashabi. Ya, kami tertimpa ini kaumnya Fir'aun ya yang mengatakan, ya itu disebabkan oleh Musa dan orang-orang yang menyertainya, yang bersamanya. Wa bisu'mihim, ya, dan disebabkan apa? Ya, rasa sial yang mereka rasakan ini, Allah Subhanahu wa taala membantah. Ya, raddallahu taala alaihim.
Allah Subhanahu wa taala apa? Membantah. Memberikan bantahan alaihim, yaitu kepada siapa? Alaihim, pada kaumnya Fir'aun. Bi anna ma asabahum min dzalik, bahwasanya apa yang menimpa mereka dari yang demikian itu, yaitu dari kekeringan ya dan harga yang mahal itu apa? Innama huwa biqadaihi wa qadari alaihim. Hanya saja itu terjadi itu ya karena ketentuan Allah dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Dengan sebab apa? Bi kufrihim, ya karena kekufuran mereka, ya karena kekufuran mereka. Itu sebabkan apa? Kekufuran mereka. Gitu. Kemudian al-ayatu tsaniyah, pada ayat yang kedua, annallahu subhanahu, Allah Subhanahu wa taala radda, ini juga Allah Subhanahu wa taala membantah ala man kadzdzabar rusula. Itu atas orang yang apa? Mendustakan para rasul. Ini utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu apa? Ya, diutus kepada mereka utusan-utusan. Karena para utusan ini apa? Ya, tidaklah ya ada pada mereka melainkan ya menyampaikan dari apa yang diperintahkan. Sehingga dalam ayat ya ke-17 dari surat Yasin, wa ma 'alaina illal balaghul mubin, dan tidaklah kewajiban kami hanyalah apa? Menyampaikan perintah Allah ya dengan jelas. Ya, kemudian mereka mengatakan apa? Yang tadi ayat 18, qalu ya apa? Innama tatayyarna bikum. Ya, mereka mengatakan ya sesungguhnya kami bernasib malang ini karena kalian. Ya, la illam tantahu, sehingga mereka mengatakan apa? Apabila kalian tidak berhenti dalam menyeru kami, itu mengajak ya untuk beribadah pada Allah dan mengajak kebaikan, tetapi apa? Kalau kalian terus-menerus, ini kaumnya mengatakan gimana? Ya, jika kalian tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kalian. Lanarjumannakum wala yamassannakum minna adzabun alim. Maka ya niscaya kami akan rajam kalian. Akan lempar kalian dengan apa? Batu. Ya, dan kalian pasti akan merasakan siksa yang pedih dari kami. Kemudian para utusan menjawab apa? Qalu ta'irukum ma'akum. Mereka, yaitu utusan-utusan itu berkata, kemalangan kalian itu adalah apa? Ya, adalah karena kalian sendiri. A'ing dzukirtum, apakah karena kalian diberi peringatan? Ya. Kemudian tadi mengatakan apa? Ya, inna tatayyarna bikum, kami apa? Ya, bertatoyur, menganggap sial itu dikarenakan kalian sebenarnya bal antum qaumun musrifun. Bahkan kalian ini adalah kaum yang melampaui batas. Ini Allah Subhanahu wa taala membantah alaman kadzdzaba rusula fa usiba bil bala, kemudian ditimpa dengan musibah, tsumma da'a ana sababahu, kemudian mereka mengklaim, menuduh bahwasanya sebabnya itu adalah ja'a min kibali rusul, ya, itu ya datangnya dari apa? Dari arah para utusan. Wa bisababihim, dan dikarenakan apa? Sebab mereka. Fa bayyanallahu subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah menjelaskan anna sababa hadzal bala, bahwasanya sebab bala ini min kibali anfusihim. Itu pada hakikatnya adalah dari diri mereka sendiri. Wa bisababi af'alihim wa kufrihim, dan juga dengan sebab perbuatan mereka dan kekufuran mereka. La min kibali rusul, bukan dari arah para rasul. Kama da'au, ya, kama da'u, ya, sebagaimana yang mereka ya menuduhnya. Wa kana la'ik bihim, maka yang layak ya pada mereka itu apa? Ya, itu ayyak balu qaulan nasihin. Itu ya mereka menerima perkataan orang-orang nasih, yaitu yang memberikan nasihat. Karena para utusan itu memberikan nasihat. Liyaslamu min hadzal bala, supaya mereka itu selamat dari musibah ini. Lakinnahum qaumun mutamaduna fil ma'asi. Akan tapi mereka ini adalah kaum yang apa? Mutamaduna fil ma'asi. Apa mutamadun? Yaitu terus-menerus. Ya, terus-menerus di dalam kemaksiatan. Faman thamma ja'ahumus su'mu wal bala. Oleh karena itu apa? Ya, datang kepada mereka, maka di sana famin thamma, datang kepada mereka itu kesialan dan musibah. Ya.
Kemudian munasabatul ayatain lil bab, yakni kesesuaian dua ayat ini terhadap judul yang dibawakan oleh musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, annallaha dzakar, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan anna tatayyur, ya, bahwasanya tatayyur. Berarti kalau kita katakan tatayyur ini apa? Masdar. Kalau tiarah apa? Ismul masdar. Ini faedah dari sisi lughah, dari sisi bahasa. Min amalil jahiliyah, ya, dari perbuatan orang-orang jahiliyah, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Wa qad dhammahumullahu taala wa maqatahum, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mencela mereka, ya, dan marah terhadap mereka. Wa maqatahum, ini Allah, ya, marah terhadap mereka. Kemudian ma yustafadu minal ayatain, apa yang bisa diambil faedah dari dua ayat ini? Ya, saya baca biar lebih cepat karena kita pengen 2 atau 3. Ya, yang pertama adalah anna tatayyur min amalil jahiliyah wal musyrikin. Bahwasanya tatayyur, bahwasanya tiarah itu adalah termasuk perbuatan orang-orang jahiliyah dan orang-orang musyrik. Kemudian faedahnya dari ayat ini isbatul qada wal qadar wal iman bihima. Yaitu apa? Menetapkan qada dan qadar. Ya, dan mengimani keduanya, yaitu mengimani al-qada wal qadar. Bahkan, ya, iman pada qada dan qadar ini, ya, adalah termasuk rukun iman. Rukun iman yang ke-6, yaitu apa? Al-iman, yaitu beriman, ya, terhadap apa? Al-qada wal qadar khairihi wa syarrihi. Itu baik qada atau qadar yang itu adalah baik maupun yang buruk. Kemudian yang ketiga, annal masaib bisa babil ma'asi wasayyi'at. Bahwasanya musibah, ya, itu adalah disebabkan karena apa? Ya, karena apa? Perbuatan maksiat dan sayyi'at. Sebagaimana Allah katakan dalam surat apa? Ya, Ar-Rum, dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Yaitu telah tampak kerusakan di daratan dan lautan itu dikarenakan, ya, sebab ulah tangan manusia. Ya, jadi apa? Musibah dan apa? Ya, musibah dan bala itu disebabkan perbuatan maksiat dan juga disebabkan oleh sayyiat, itu perbuatan dosa. Maka ya itu tadi, bahkan kenikmatan yang ada pada kita ini bisa hilang dari kita dikarenakan perbuatan maksiat dan dosa yang kita lakukan. Ini kenikmatan itu apa? Dijaga dengan apa? Mensyukurinya, kemudian apa? Tidak melakukan maksiat. Ya, syukur dengan rukunnya, ya, dan juga tidak melakukan maksiat. Adapun apabila, ya, seorang atau suatu kaum bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi nikmat, ya, yang dimiliki itu akan hilang dari mereka. Seperti apa? Nikmat keamanan. Ya, keamanan adalah nikmat. Tapi nikmat keamanan ini kemudian apa? Tidak disyukuri. Bahkan apa? Orang banyak berbuat kemaksiatan. Ya, di suatu negeri misalnya bisa saja, ya, di suatu waktu nikmat tersebut, ya, nikmat keamanan itu akan hilang dari negeri tersebut. Kemudian yang keempat, fil ayatil ula, yaitu dhammul jahal. Ya, itu adalah tercelanya apa? Kebodohan. Ya, walakinna aktsarahum la ya'lamun. Maka di sini apa? Tercelanya kebodohan. Li'annahu yu'addi ila adami ma'rifati syirik. Karena ini menghantarkan, ya, kebodohan itu menghantarkan kepada, ya, tidak mengetahui kesyirikan wa wasailihi. Ya, dan sarana-sarananya. Karena banyak orang kadang apa? Menganggap itu bukan syirik, padahal itu adalah kesyirikan. Contohnya apa? Itu datang ke kuburan orang-orang saleh. Itu mereka anggap itu, ya, bukan kesyirikan. Mereka datang ke kuburan itu untuk apa? Mencari berkah. Ya, bahwasanya ini adalah kuburan orang saleh. Kita ini adalah para pendosa. Kita tidak bisa langsung kepada Allah melainkan dengan perantara, ya, para wali yang berada di dalam kubur. Ya, padahal apa? Ya, ini adalah bentuk kesyirikan yang nyata dan yang, ya, sehingga yang dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini apa? Ya, orang yang suka mengkafirkan. Nah, ini sebabnya. Ya, di antara sebabnya apa? Karena
Di zamannya itu banyak apa? Kuburan orang-orang soleh yang diagungkan. Iya. Itu li'annahu yu'adi ila adami ma'rifati syirik dan juga wa wasailihi wa min thamma al-wuqu' fihi. Maka dari sana ya orang-orang itu terjatuh dalam kesyirikan karena tidak tahu ya apa itu apa kesyirikan dan juga apa yang di situ merupakan perantara dalam kesyirikan. Ini pada ayat yang pertama. Bil ayat tsaniyah, pada ayat yang kedua, wujubu qabulin nasihah. Wajibnya menerima nasihat. Ya, jadi para utusan itu hanya menyampaikan, ternyata ditolak, bahkan dianggap kesialan kami ini sebabnya adalah kalian. Kemudian dijawab ya, bahwasanya kesialan itu adalah dari kalian sendiri karena kalian tidak mau menerima nasihat. Ya, li'anna adama qabuliha min sifatil kuffar. Karena tidak mau menerima nasihat itu adalah termasuk sifat-sifatnya orang kafir. Ya, kalau kita lihat umat-umat terdahulu yang dihancurkan kenapa? Tidak mau menerima nasihat. Para rasul datang kepada mereka. Ya, Nabi Hud datang kepada kaum Ad. Ya, Nabi Saleh datang kepada kaum Tsamud. Begitu pula Nabi Nuh ya berdakwah 1000 tahun ya yaitu kecuali 50 tahun yaitu 950 tahun mengajak menyeru ya akan tapi kaumnya mendustakan. Ya, maka itu asalnya tidak mau menerima nasihat. Padahal namanya orang ya itu orang yang memberikan nasihat itulah orang yang mencintainya. Dikatakan man nasohak faqad ahabbak. Itu man nasohak, siapa yang menasihatimu faqad ahabbak, itu maka dia itu telah mencintai dirimu. Jadi kalau ada orang yang memberikan nasihat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya cintai orang tersebut, jangan malah dijadikan musuh. Ya, sebagian orang itu kalau ada yang menasihati langsung dijadikan lawan. Ya, jadi lawannya. Ya, padahal disampaikan juga dengan cara yang baik. Ya, akan tapi ya kadang orang itu susah ya untuk menerima kebenaran sehingga ya malah orang yang menasihati itu dijadikan musuhnya. Kemudian yang keenam, annama ja'at bihi rusul wa huwal khair wal barakah liman ittaba'ah. Bahwasanya apa yang datang dengannya para rasul ya, apa yang dibawa oleh para rasul itu adalah kebaikan dan keberkahan bagi orang yang mengikutinya. Ya, dan ukuran ya kebenaran itu bukan banyaknya pengikut. Ya, bukan banyaknya pengikut. Jadi siapa yang di situ dia mengikuti ya kebenaran walaupun sedikit ya, maka itulah yang benar. Jadi yang mengikuti Rasul itu ya bahkan yang masuk ke dalam neraka itu lebih banyak dibandingkan orang yang masuk ke dalam ya surga. Kemudian hadis yang kedua, ثم قال مصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيارة ولا هامة ولا صفر أخرجاه زاد مسلم ولا نوء ولا غول. Iya, jazakallahu khair. Kemudian qala musannif rahimahullah taala wa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah SAW qala la adwa. Ya, dari sahabat Abu Hurairah ya, Rasulullah SAW bersabda, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la adwa, ya itu tidak ada penularan, ya wala tiara, dan tidak ada tiara, itu tadi merasa sial, merasa malang, wala hamata, dan tidak wala hamata, itu menganggap sial dengan suara burung, namanya burung burung hantu, itu kalau ada suara burung hantu, ya biasanya orang kan takut, bahwasanya ada keluarganya yang mati, akan meninggal dan semisalnya. Wala hamata wala sofar, itu tidak ya merasa sial dengan bulan sofar, atau nanti ada diterangkan yaitu hayah atau hewan ya ular yang berada di ternak, di hewan ternak. Akhraja, nah, di sini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah taala. Ya, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah taala. Kemudian zada Muslim, kemudian Imam Muslim menambah wala nau'a. Itu tidak ada ilmu nujum, ya. Tidak ada kesialan melalui ilmu perbintangan. Apalagi sekarang banyak orang yang percaya dengan horoskop, yaitu perkiraan atau namanya ramalan bulan.
Ya, ramalan apa? Dari bintang-bintang. Ya, maka itu tidak ada kesialan pada penyakit. Jadi tidak ada penularan. Ya, tidak ada penularan bagaimana? Itu penularan bahasanya misalnya seorang berdekatan dengan orang yang sakit flu. Kemudian apa? Ya, penyakit itu yang menularkan. Ya. Tapi kalau sebabnya itu bisa tetap yang menakdirkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian orang itu mengatakan, "Oh, kamu apa? Sakit ini karena kamu apa? Ya, dekat dengan orang yang kena flu." Ya, atau kena corona misalnya waktu itu. Ya, seperti itu sehingga kamu kena. Itu menasabkan, menyandarkan sebab itu kepada kepada dekat itu tadi misalnya, atau karena sebab itu sendiri pada zatnya perkara tersebut. Jadi bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, la adwa, kita akan baca syarah dari Syekh Shalih Fauzan. Ya, la adwa yaitu al adwa ismun minal i'da. Ya, jadi la adwa tidak ada penularan, yaitu apa? Ismun minal i'da, yaitu al i'da itu penularan. Wa huwa mujawazatul illah. Yaitu apa? Mujawazah. Mujawazah itu apa? Melampauinya penyakit misalnya. Ya, menyampainya al illah. Illah ini penyakit min sahibiha ila ghairihi. Dari orang yang terkena kepada selainnya. Ya. Wal manfi yang ditiadakan ini la adwa, ini kan tidak ada penularan. Jadi yang dinafikan ini, yang tiadakan adalah makana ya'taqidu ahlul jahiliyah. Itu apa yang diyakini oleh penduduk jahiliyah. Bahwasannya ilah tersebut tasri itu menularkan dengan tabiatnya. Bukan dengan apa? La biqadarillah. Bukan dengan apa? Qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kauni. Ya. Ini apa? Kauni, qadari, kauni. Ya, bukan dengan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sakitnya itu tadi dekat, kamu dekat. Ya, seperti itu. Annal ilah itu apa? Berjalan. Itu dengan tabiatnya. Ya, ini kan sering yang dikatakan mungkin orang yang dianggap apa misalnya hanya menggunakan akal saja, itu apa? Yaitu dari orang pintar misalnya dokter atau semisalnya. Kadang ini karena seperti ini, yaitu tabiatnya ini. Ya, tidak menyandarkan bahwasanya semuanya itu adalah dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebabnya Rasulullah SAW juga memerintahkan untuk apa? Mengambil sebab supaya tidak mendekat apa itu misalnya larilah dari apa? Kusta, sebagaimana seorang itu lari dari binatang buas atau dari harimau. Itu karena apa? Itu tadi supaya tidak mendekati di situ apa yang bisa menyebabkan seorang itu apa terkena. Itu tapi semuanya itu adalah dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala tiarah. Tiarah sudah kita baca tadi, atasaum bituyur. Yaitu apa? Merasa sial dengan burung, dengan suara burung, wal asma dengan nama. Ya, karena ada orang yang merasa sial dengan nama. Ya kan? Ya, bagaimana Rasulullah SAW itu kalau namanya itu maknanya tidak bagus, maka Rasulullah SAW pun mengubahnya. Ya, ketika namanya tidak bagus dari sahabatnya, kemudian Rasulullah SAW pun mengubah nama tersebut. Nama wa alfat wal biqa, apa biqa? Yaitu tempat, wal askhas atau orang, atau orang. Dan orangnya ini seperti ini ini menganggap sial ketemu dengan orang seperti ini misalnya. Wala, dan kata la di situ yahtamil antakuna nafiyatan au nahiyah. Ya, jadi la adwa ini bisa la-nya la nafi. Apa bedanya nafi? Kalau la nafi itu tidak ada penularan. Kemudian kalau nahiyah apa? Jangan. Yaitu apa? La adwa, yaitu jangan atau apa? Itu yang menunjukkan larangan. Wan nafyu ablagh. Dan bermakna nafi, yaitu peniadaan, itu adalah lebih tandas, yaitu lebih apa? Lebih dalam. Jadi apa? Tidak ada penularan dan tidak ada tiarah dan tidak ada apa? Merasa sial dengan suara burung hantu. Wala sofar, dan juga bulan sofar. Wala hamah. Al-hamah bitafifil mim. Al-hamah itu dengan meringankan huruf min. Maksudnya apa? Tidak ditasdid.
hamah, ya, bukan hamah. Itu bukan, tetapi itu diringankan. Itu albumah. Apa albumah? Bumah itu burung hantu. Ya, albumah itu burung hantu. Kanu yatasa'amuna biha. Dahulu orang-orang jahiliyah itu merasa sial dengan burung hantu. Orang sekarang merasa sial tidak? Ada kan? Ya, masih ada. Jadi kalau ada suara burung hantu itu namanya burung hantu. Orang juga apa? Merasa takut, ya, namanya burung hantu. Ya, itu apa? Yatasa'amuna biha. Faja al hadis, ya, binafi dzalika wa ibtalihi. Kemudian hadis datang meniadakan hal tersebut dan membatalkannya. Kemudian wala sofar, tidak ada, ya, merasa sial dengan sofar. Kilal murad bih, yaitu hayatun takunu fil batan, ya, yaitu hayah. Itu apa? Ini mungkin ular kecil atau hewan, ya, yang berada di perut. Tusibul masyiyah, yang menimpa, ya, al-masyiyah. Apa masyiyah? Itu hewan ternak. Wannas, dan bisa apa? Ya, manusia. Yas'umun, bahasanya mereka menyangka annaha asyad adwa minal jarab. Ya, bahwasannya apa? Ya, sofar ini lebih dahsyat, lebih mengerikan penularannya dibandingkan apa? Kusta. Ya, faja al hadits, maka hadis ini datang binafi hadzal za'am. Itu meniadakan apa? Sangkaan ini. Tidak ada penularan dan tidak ada tiarah dan tidak ada hamah, ya, dan tidak ada sofar. Itu menganggap, ya, hewan yang ada di perut ternak atau manusia yang bisa mematikannya. Kemudian apa? Wakil al-murad, dan ada yang menyebutkan maknanya adalah syahrul safar, yaitu bulan safar. Kanu yatasa'amuna bih, mereka dahulu, ya, berkata bahwasanya apa? Merasa sial dengan bulan safar. Baca al-hadis biibtali dzalika, membatalkan yang demikian itu. Wala nau'a, sayati bayanu dzalika fi babihi insyaallah. Nanti akan diterangkan pada babnya, itu terkait dengan bintang-bintang, yaitu ilmu, ya, nujum. Wala ghula, ya, al-ghul itu adalah jinsun minal jin wasyayatin. Ya, al-ghul ini adalah jenis dari apa? Dari jin dan setan. Yas'umun, mereka menyangka annaha tudilluhum anit thariq. Ya, namanya ghul. Ya, bahwasanya ghul ini apa? Menyesatkan mereka dari jalan. Wa tuhlikuhum. Ya, dan bisa apa? Membinasakan mereka. Misalnya kalau apa? Dulu kalau anak-anak kecil itu kalau sebelum maghrib kemudian hilang, kemudian ini dinamakan apa itu? Itu ada jin yang apa namanya? Itu kalau ini ghul itu nama dari jin, yaitu yang apa? Menyesatkan jalan atau bisa membinasakan mereka. Kan kadang ada nama-namanya. Begitu pula pada syayatin itu ada marodah, yaitu yang menentang, dan ifrit, ya, seperti itu. Ya, afarid itu jamak dari ifrit. Ya, itu seperti itu. Ada nama-namanya juga. Tudilluhum anit thariq wa tuhlikuhum. Faja al hadits biibtali dzalika, itu membatalkan yang demikian itu. Wa bayanu annaha la tastati'u an tadillah atau an tudilla ahadan au tuhliku. Dan penjelasan bahasanya apa? Tidaklah mampu. Ghul itu apa? Ya, untuk antudilla ahadan, itu menyesatkan seorang pun, ataupun apa? Tuhliku, yaitu atau membinasakannya. Kemudian makna ijmali lil hadits, ya, yang fi sallallahu alaihi wasallam makana taqiduhul jahiliyah. Di apa yang diyakini orang-orang jahiliyah dari apa? Min i'tiqadin batilah, dari keyakinan yang buruk, keyakinan yang batil. Dari apa? Merasa sial bituyur. Ya, merasa sial dengan burung. Babati syuhur, dan juga apa? Sebagian bulan. Seperti itu tadi bulan Safar, atau kalau di negeri kita bulan apa? Ya, Muharram itu tidak melakukan pernikahan. Ya, wabati syuhur wa nujum, dan juga perbintangan, bintang-bintang, wabatil jin wasyayatin. Ya, jin dan setan, fayatawaqqauna al-halak wal darar minha. Kemudian apa? Terjadi kebinasaan atau kematian, musibah, ya, mudarat disebabkan karenanya. Kama kanu ya'taqiduna sarayan al-amrad. Sebagaimana mereka itu meyakini bahwasanya apa? Menularnya penyakit, ya, min mahalil isabah, dari tempat terkenanya, ila ghairiha, pada tempat yang lain, bi angfusiha,
Itu disebabkan apa? Itu tadi tabiatnya itu tadi. Bukan menyandarkan bahwasanya semua penyakit itu apa? Telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun kita apa? Mengambil sebab supaya seorang itu apa? Ya, tidak terkena. Seperti Rasulullah SAW bersabda, "Firra minal majadum, firaraka minal asad." Yaitu apa? Larilah dari apa? Ya, dari judam, yaitu penyakit kusta, sebagaimana larimu dari asad. Minal asad itu dari singa, bukan harimau ya. Jadi apa? Larimu dari apa? Ya, dari singa. Ya, dari singa. Ya, begitu pula la yuradu mumridun alal musih. Yaitu seorang yang apa? Yang sakit itu jangan didatangkan atas orang yang sehat. Ya. Itu apa? La yuradu sahibul ibil al-maridah ala sahibil ibil as-sahihah. Maksudnya adalah tidaklah la yuridu sahibul ibil al-maridah, tidaklah mendatangkan pemilik ya unta yang apa? Yang sakit atas pemilik unta yang apa? Sehat. Ini bisa menjadi sebab. Tapi bukan apa? Bukan karena tabiatnya itu sendiri yang menularkan, tapi semuanya adalah apa? Ya, dari ketentuan dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, al-qadari al-kauni. Kemudian ya, fayaruddu sallallahu alaihi wasallam kull hadhil khurafat. Maka Rasulullah SAW membantah ya semua khurafat ini. Ya, dan apa? Wa yaghris makanaha atawakkul 'ala Allah. Dan menanamkan ya pada tempat khurafat ini apa? Keyakinan-keyakinan seperti ini itu supaya apa? Seorang itu bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqidat tauhid al-khalis. Yaitu menanamkan apa? Akidah tauhid al-khalis. Ya, akidah tauhid yang sempurna. Karena banyak orang yang apa? Ya tidak paham. Ya, sehingga mengatakan bahasanya apa? Ini karena ya penyakit ini. Yani menyandarkan bahasa yang menularkan itu adalah penyakit itu sendiri. Ya, padahal semuanya adalah ya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Gimana dengan yang pertama? Siapa yang menularkan? Maka itu di antara bantahannya. Kemudian yang pertama siapa? Kan harus ada yang menularkan. Itu tadi, makanya dikembalikan semuanya itu adalah ya sudah ya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian munasabatul hadis lil bab annau yadullu ala ibta'il tiarah. Menunjukkan akan batalnya tiarah. Wa anna i'tiqadun jahili. Maka ini adalah keyakinan jahiliyah. Kemudian yang diambil faedah dari hadis ini yaitu batalnya tiarah, ibtalut tiarah. Sudah bisa kita pahami. Kemudian yang kedua ibtal i'tiqadil jahiliyah. Yaitu pembatalan terhadap keyakinan jahiliyah. Annal amrad tu'di bi tabi'atiha. Bahwasanya penyakit itu apa? Menularkan dengan tabiatnya, bukan dengan apa? La bi takdirillah ta'ala, bukan karena takdir Allah ta'ala. Bisa dipahami kan ini kan? Jadi tidak ada penyakit yang menular itu maksudnya apa? Ya, yang salah apa? Itu menyandarkan penyakit itu sendiri yang menularkan. Ya, padahal semua ya penyakit itu terjadi dengan apa? Takdirnya Allah Subhanahu wa taala dan ketentuannya. Kemudian yang ketiga, ibtalut tasya'um. Yaitu apa? Pembatalan tentang apa? Pembatilan tentang yaitu merasa sial, ilhamah, yaitu dengan burung hantu, wasyahri safar dan juga bulan safar. Kemudian yang keempat ibtal i'tiqadi ta'thiril anwa. Yaitu pembatalan tentang keyakinan apa? Bahwasanya apa? Bintang-bintang itu bisa memberikan pengaruh. Bintang-bintang itu bisa memberikan pengaruh. Kalau bintang ini akan ya hari ini ya akan beruntung. Ya, hari lusa akan celaka. Ya, ini akhir ini bingung sendiri dan apa? Akan apa? Kejiwaannya akan terganggu. Makanya tidak perlu dipercayai. Kemudian yang kelima ibtal i'tiqadil jahiliyah fil ghilan. Yaitu ya batalnya keyakinan jahiliyah fil ghilan. Ghilan itu apa? Jamaknya dari ghul. Ya, itu apa? Pada hantu tadi. Ya. Kemudian yang keenam wujub tawakkul ya alallahi wal i'timad alaihi. Wajibnya kita itu menyerahkan diri bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala dan bersandar kepadanya. Kemudian yang ketujuh, anna min tahqiqit tauhid, bahwasanya termasuk perwujudan tauhid al-hadar minal wasail. Itu apa? Mewaspadai minal wasail dari sarana-sarana al-mubdiyah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Kemudian yang kedelapan, ibtalu ma yaf'alu ba'dun nas min at-tasa'um bil alwan.
Yaitu pembatalan apa yang dilakukan oleh sebagian manusia, itu apa? Merasa sial dengan warna. Apa biasanya kalau warna? Warna apa yang bikin sial? Nah, ini misalnya apa? Ada keyakinan warna ini akan mendatangkan kesialan. Kal aswad wal ahmar, merah, ya, aswad hitam, merah, atau ba'dul arqam seperti sebagian nomor berapa? 13 misalnya, wal asma atau nama, ya, namanya tadi apa? Ya, menunjukkan kecelakaan, ya itu seperti itu. Wal ashkhas atau seorang, wadawil ahad, dan orang-orang yang memiliki apa? Ya, memiliki penyakit, ya, memiliki penyakit atau ya cacat, ya, memiliki penyakit atau cacat. Kemudian coba ditambah satu ini, karena ini terkait dengan tadi kan zada muslim wala nau'a wala ghula. Ya, coba dibaca. ثم قال مصنف رحمه الله تعالى ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيارة ويعجبني الفعل قالوا وما الفعل قال الكلمة الطيبة. Iya, kemudian beliau juga mendatangkan ya dalil hadis yang setelahnya, walahuma an Anas, ya, dari Bukhari dan Muslim dari Anas, qala Rasulullah SAW, tidak ada penularan, wala tiarah, tidak ada apa merasa sial dengan burung, wa yu'jibuni al-fa'al. Al-fa'al apa? Yaitu sifat optimis, yaitu apa? Penuh ya percaya, ya. Qalu wa mal fa'al, itu adalah kalimat thayyibah, yaitu ucapan yang baik. Ya, kemudian qala syari al-fa'lu mahmuzun, ya, yaitu apa? Mahmuzun fima yusir wa yasu, ya, pada suatu yang apa? Ya, menyenangkan dan apa? Yasu. Ya, itu apa? Yang buruk, bi khilafit tiarah. Ya, jadi kalau fa'al itu bisa ada suatu yang membahagiakan atau ya yang tidak menyenangkan. Berbeda dengan tiarah. Kalau tiarah maka itu adalah pada wala takunu ila fima yasu, melainkan pada perkara yang buruk. Kemudian kalimat thayyibah seperti apa? Ka'ayyakun ya ar-rajul maridan. Seperti seorang yang dia sedang sakit kemudian dia mendengar orang yang mengatakan padanya ya Salim. Wahai Salim, wahai orang yang selamat. Kan itu doa kan? Maka dia optimis. Ya, ada dari jiwanya optimis apa? Saya sembuh biidznillah. Ya, saya akan disembuhkan dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Fayu'ammil al-bur'a. Sehingga dia apa? Berkeinginan. Ya, memiliki apa? Keinginan, yaitu kesembuhan min maradi. Itu dari rasa sakitnya, dari penyakitnya. Kemudian munasabatu dzikril hadis fil bab, ya, an-nafi bayan, bahwasanya di dalamnya terdapat penjelasan annal fa'la, yaitu sifat apa? Optimis, percaya, ya, berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala, laisa minat tiarah al-manhi anha, itu bukan termasuk yang kesialan atau kemalangan dengan apa? Kesialan atau kemalangan yang dilarang darinya. Kemudian apa yang diambil faedah dari hadis? Bahwasanya annal fa'la laisa minat tiarah al-manhi anha. Bahwasanya rasa percaya, berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala itu bukan termasuk tiarah yang dilarang darinya. Kemudian yang kedua tafsirul fa'al. Ya, apa fa'al tadi? Al-kalimut thayyibah, yang itu perasaan apa? Senang, ya, ucapan yang baik. Kemudian yang tiga, masyru'iyatu husnidzani billah. Itu ya disyariatkannya untuk berbaik sangka pada Allah, wan nahyu an su'idzan bih, dan larangan dari berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-farqu bainal fa'l wa tiarah, perbedaan antara fa'al dan tiarah. Al-fa'l yakunu fima yasur, ya, atau yusir, ya, bahwasanya fa'al itu terjadi pada apa yang membahagiakan, ya. Al-fa'l fihi husnudzan billah. Jadi pada fa'al itu rasa baik sangka itu terdapat dalam husnudzan billah. Wal abdu ma'murun ayyuhsina adzan billah, dan hamba itu diperintahkan untuk berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tiarah itu tidaklah terjadi melainkan pada apa? Ya, bima yasu, pada suatu yang buruk. Kemudian yang keempat, at-tiaratu fiha su'udzan billah. Dalam tiarah terdapat buruk sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Wal abdu manhiyun an su'idzan billah, dan hamba itu dilarang dari berburuk sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bedanya tiarah dengan apa? Dengan al-fa'al. Ya, karena ini tadi masih panjang. Ya. Dan ini kita selesaikan ya dari apa yang datangkan oleh musannif rahimahullah taala.
Dan pada kesempatan yang akan datang insyaallah kita melanjutkan pada hadis yang selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamu tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.